Aura Weton Wage Part 1. Diamnya bukan kosong, tapi isi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh sedulur kabeh. Hari ini kita bahas satu weton yang sering diremehkan, sering dianggap biasa. Padahal diamnya itu bukan kosong, diamnya itu penuh perhitungan. Weton Wage. Yang sering dibilang, cuma neptunya kecil. Lah justru, yang kecil itu kadang bikin kaget sedulur kabeh. Karena yang ribut biasanya kelihatan. Yang tenang, itu yang susah ditebak. Dan malam ini, kita bongkar pelan-pelan. 1. Wage itu tenang, tapi bukan lemah. Banyak orang salah paham sama Wage. Dikira pendiam itu gak punya keberanian. Padahal bukan gak berani, cuma gak suka ribut. Wage itu tipe yang kalau ada konflik, dia mikir dulu. Bukan karena takut, tapi karena dia tahu semua kata punya akibat. Sedulur kabeh, orang Wage itu kalau disakiti, dia gak langsung bales. Dia simpan, dia analisa, dia belajar. Dan kadang, pas orang lain masih sibuk ngomel, dia sudah naik level duluan. Lucunya, orang sering nganggep Wage itu biasa aja. Padahal banyak Wage yang sukses diam-diam. Ibarat cabai rawit, kecil tapi nyelekit. Cuma bedanya, ini cabai gak teriak-teriak bilang pedes. 2. Aura misterius yang bikin orang penasaran. Pernah gak sedulur kabeh ketemu orang yang gak banyak ngomong, tapi bikin nyaman? Nah, itu aura Wage. Dia gak perlu jadi pusat perhatian. Tapi entah kenapa, orang sering curhat ke dia. Kenapa bisa begitu? Karena auranya tenang. Tenang itu mahal loh. Di dunia yang semua orang pengen viral, Wage justru nyaman jadi real. Kadang ada yang bilang, loh kok dia bisa tahu ya isi hati aku? Hehe, Wage itu peka. Bukan cenayang ya, jangan langsung buka jasa konsultasi. Tapi dia jago baca situasi. Tatapannya sering dalam. Bukan galak, cuma mikir. Dan justru karena misterius itu, orang jadi penasaran. Dia lagi mikirin apa sih? Padahal mungkin cuma mikirin harga beras naik, tapi tetap kelihatan filosofis. 3. Pikiran dalam, hati sensitif. Nah, iki yang jarang dibahas. Wage iki pikirannya dalam. Kalau mikir, bisa sampai akar. Masalah kecil bisa dia pikirkan panjang. Kadang overthinking, iya. Tapi dari situ juga muncul kebijaksanaan, sedulur kabeh. Orang Wage sering kuat di luar, tapi sensitif di dalam. Kalau disakiti, dia gak drama, dia diem. Tapi diemnya itu bukan lupa, diemnya itu menyembuhkan. Dan satu hal, kalau Wage sudah memutuskan pergi, biasanya susah balik. Karena dia bukan tipe yang main-main sama perasaan. 4. Kenapa banyak yang salah menilai Wage? Karena dunia sekarang suka yang heboh. Yang ngomong keras dianggap tegas, yang pamer dianggap sukses. Sedangkan Wage, dia kerja diem-diem. Kadang orang baru sadar nilainya setelah kehilangan. Ini bukan sombong ya sedulur kabeh, tapi fakta yang sering terjadi. Dan uniknya, Wage itu sering diremehkan dulu sebelum dihargai. Seperti batu sungai, kelihatan biasa, padahal kalau diasah bisa jadi permata. Tapi, ada satu sisi Wage yang jarang diketahui. Sisi yang bisa berubah drastis kalau terus ditekan. Sisi yang kalau sudah muncul, bikin orang kaget. Karena Wage bukan cuma kalem, dia juga punya batas. Dan di part 2 nanti, kita bahas sisi tersembunyi Wage yang katanya santun mematikan. Apakah benar Wage bisa jadi sangat tegas tanpa suara keras? Kenapa banyak yang baru sadar setelah semuanya terlambat? Tetap di sini sedulur kabeh, karena kisah Wage belum selesai.
Aura weton wage part 2. Santun tapi jangan sampai batas. Sedulur kabeh, di part 1 kita sudah bahas kalau wage itu tenang, misterius dalam pikirannya. Sekarang kita masuk ke sisi yang jarang orang lihat. Sisi yang sering bikin orang salah langkah. Karena banyak yang mikir, dia mah kalem, gak mungkin marah. Hehe, justru itu jebakannya, sedulur kabeh. 1. Sabar itu ada batasnya. Wage itu dikenal sabar. Dihina, diam. Diremehkan, senyum. Ditinggal, masih bisa bilang, gak apa-apa. Tapi jangan salah, orang sabar itu bukan gak punya api. Dia cuma tahu kapan api itu harus disimpan. Wage itu kalau disakiti sekali, dia maklum. 2 kali, dia berpikir. 3 kali, dia mulai menjauh. Dan yang bikin kaget, dia menjauh tanpa drama. Gak ada status galau, gak ada sindiran panjang, tiba-tiba aja hilang dari hidupmu. Dan pas kamu sadar, kok suasana jadi beda ya? Nah itu, baru terasa nilainya. Santun, tapi mematikan. 2. Diamnya wage itu strategi. Sedulur kabeh, banyak orang salah paham dengan diamnya wage. Dikira kalah. Padahal seringkali itu strategi. Wage jarang membalas dengan emosi. Dia membalas dengan peningkatan diri. Kamu meremehkan dia, dia belajar. Kamu menjatuhkan dia, dia bangkit pelan-pelan. Dan saat kamu masih sibuk membandingkan, dia sudah sampai tujuan duluan. Lucunya, wage itu jarang pamer. Kalau sukses, diam. Kalau gagal, apalagi tambah diam. Ini yang bikin orang bingung. Kok dia tiba-tiba berhasil ya? Padahal prosesnya panjang, cuma gak diumbar. 3. Ketika wage sudah kecewa. Nah, ini bagian penting sedulur kabeh. Wage itu sensitif hatinya. Kalau sudah kecewa dalam, dia berubah. Bukan jadi kasar, tapi jadi dingin. Dan dingin itu lebih menyakitkan daripada marah. Marah masih peduli. Dingin itu tanda sudah lelah. Orang yang terbiasa melihat wage ramah akan kaget saat melihat dia datar. Tatapannya beda, bicaranya seperlunya. Dan biasanya, kalau sudah sampai tahap ini, sulit kembali seperti dulu. Makanya jangan anggap remeh kesabaran orang yang tenang, karena sekali dia menarik diri, itu bukan ancaman, itu keputusan. 4. Kenapa disebut santun mematikan? Bukan mematikan secara fisik ya sedulur kabeh. Ini soal sikap. Wage bisa menutup pintu tanpa membantingnya. Dia bisa mengakhiri hubungan tanpa mempermalukan. Dia bisa menang tanpa menjatuhkan. Dan justru itu yang bikin orang yang meremehkan merasa kalah sendiri. Karena dia gak punya celah untuk diserang. Santun, tapi tegas. Tenang, tapi berprinsip. Tapi masih ada satu sisi lagi yang belum kita bahas. Katanya, ada kondisi tertentu yang membuat aura wage berubah total. Bukan cuma dingin, tapi sangat kuat. Seperti energi yang lama tertahan, lalu keluar sekaligus. Apakah ini berkaitan dengan lingkungan? Atau dengan pasangan hidupnya? Atau justru dengan fase usia tertentu? Di part 3 nanti, kita bahas sisi perubahan besar dalam hidup wage. Kenapa banyak wage yang justru bersinar setelah diremehkan? Dan kenapa musuhnya sering tidak sadar sedang menghadapi orang yang salah? Tetap bareng aku sedulur kabeh, karena cerita wage makin dalam. Aura weton wage part 3. Berubah dalam diam, bersinar tanpa izin. Sedulur kabeh, kalau di part 1 kita bicara tentang tenangnya wage, di part 2 tentang santunnya yang mematikan. Sekarang kita bahas satu fase penting dalam hidup wage, fase perubahan. Karena percaya atau tidak, wage itu jarang meledak, tapi sekali berubah, drastis. Dan seringnya orang gak siap melihat versinya yang baru. 1. Diremehkan adalah titik awal. Sedulur kabeh, banyak wage mengalami satu pola yang sama. Diremehkan dulu.
dibilang terlalu pendiam, dibilang kurang ambisi, dibilang, dia mah biasa aja. Lucu ya, orang yang paling jarang pamer justru paling sering dianggap gak punya apa-apa. Padahal Wage itu bukan gak punya mimpi, dia cuma gak teriak-teriak soal mimpinya. Dan justru karena sering diremehkan itu, dalam diamnya dia tumbuh. Kayak bambu, awalnya gak kelihatan, tapi akarnya kuat dulu. Pas waktunya naik, tiba-tiba tinggi. Orang kaget. Loh, kok bisa? Ya bisalah, dari dulu cuma gak diumumkan. 2. Fase cukup dalam hidup Wage. Ada satu momen dalam hidup Wage, yang namanya fase cukup. Cukup disakiti, cukup diremehkan, cukup dimanfaatkan. Dan saat itu datang, Wage berubah. Bukan jadi jahat, tapi jadi lebih tegas. Dia mulai memilih lingkungan, mulai membatasi akses orang, mulai memprioritaskan dirinya sendiri. Dan ini sering disalahartikan, dibilang sombong, dibilang berubah. Padahal bukan berubah jadi buruk, dia cuma berhenti jadi terlalu baik. Sedulur kabeh, kadang orang gak suka kita berubah, karena mereka nyaman dengan versi lama kita yang selalu mengalah. Nah lu, kena gak? 3. Bersinar tanpa izin. Wage itu unik. Dia gak butuh validasi banyak orang untuk bergerak. Kalau dia sudah yakin, dia jalan. Dan biasanya, kesuksesan Wage datang bukan dari sorotan, tapi dari konsistensi. Dia bukan tipe yang viral seminggu, tapi tipe yang pelan-pelan membangun. Dan saat akhirnya dia berhasil, orang yang dulu meremehkan sering cuma bisa bilang, "Dulu kok gak kelihatan ya?" Ya karena kamu gak pernah benar-benar melihatnya. Wage itu bukan tipe yang memaksa dilihat. Tapi saat waktunya tiba, dia terlihat tanpa harus meminta. Itu yang bikin auranya kuat, tenang, stabil, dalam. 4. Energi yang lama tertahan. Sedulur kabeh, orang yang lama bersabar biasanya punya energi besar yang tertahan. Dan saat energi itu dilepas ke arah yang benar, hasilnya luar biasa. Makanya, banyak Wage yang bersinar justru setelah melewati masa sulit. Karena dia belajar dalam diam, berlatih dalam sepi, bangkit tanpa pengumuman. Dan saat orang lain sibuk membicarakan dia sudah sibuk memperbaiki hidupnya. Diamnya bukan pasrah, diamnya adalah proses. Tapi masih ada satu sisi lagi yang belum kita kupas. Bagaimana aura Wage dalam hubungan, dalam cinta, dalam keluarga? Kenapa banyak pasangan merasa nyaman, tapi juga takut kehilangan? Dan kenapa katanya, kalau Wage sudah benar-benar mencintai, itu bukan main dalamnya? Di part 4 nanti, kita masuk ke sisi paling sensitif dari Wage. Siap-siap ya sedulur kabeh. Karena ini bukan cuma soal karakter. Ini soal hati. Aura weton Wage part 4. Kalau sudah mencintai, dalamnya bukan main. Sedulur kabeh, kita sering bahas Wage itu tenang, sabar. Tapi ada satu sisi yang jarang orang lihat. Bagaimana Wage kalau sudah jatuh cinta? Apakah tetap kalem atau justru berubah? Nah, disinilah banyak orang kaget. 1. Wage tidak mudah membuka hati. Sedulur kabeh, Wage itu bukan tipe yang gampang bilang, "Aku cinta kamu." Bukan karena nggak punya perasaan, tapi karena dia hati-hati. Dia mengamati dulu, melihat konsistensi, menilai sikap. Buat Wage, cinta itu bukan sekedar rasa, tapi tanggung jawab. Makanya banyak yang salah paham, dikira nggak tertarik. Padahal dia cuma lagi memastikan, orang ini pantas nggak masuk ke hidupnya. Kalau sudah yakin, baru dia berani melangkah. Dan kalau sudah melangkah, biasanya serius, bukan tipe coba-coba.
ini bukan diskon akhir bulan. Hehe. 2. Kalau sudah sayang, total. Ini yang bikin pasangan wage sering nyaman. Dia mungkin gak romantis berlebihan, gak pamer di media sosial tiap hari, tapi dia hadir. Kalau kamu sakit, dia yang diam-diam mikirin. Kalau kamu ada masalah, dia yang dengerin tanpa menghakimi. Cintanya mungkin gak ribut, tapi konsisten. Sedulur kabeh, wage itu lebih suka membuktikan daripada menjanjikan. Janji bisa diucapkan siapa saja, tapi kesetiaan itu karakter. Dan wage cenderung setia selama dia dihargai. 3. Tapi kalau dikhianati, nah ini yang harus hati-hati. Wage itu sabar, wage itu pengertian. Tapi kalau dikhianati, dia gak langsung ngamuk, dia diam. Dan diamnya itu bukan lemah, itu kecewa yang dalam. Sekali kepercayaan rusak, wage sulit mengembalikan seperti semula. Dia bisa memaafkan, tapi belum tentu bisa merasa sama lagi. Dan yang bikin nyesek, dia jarang memohon untuk dipertahankan. Kalau sudah merasa tak dihargai, dia memilih pergi dengan tenang, tanpa drama, tanpa teriak. Tiba-tiba saja kamu sadar, orang yang paling setia itu sudah tidak di sampingmu lagi. Nah loh, berat ya sedulur kabeh. 4. Dalam keluarga dan rumah tangga. Kalau wage sudah menikah atau berkeluarga, biasanya dia jadi penyeimbang, bukan yang paling dominan, tapi yang paling stabil. Dia lebih suka damai daripada menang debat. Dia mungkin jarang menunjukkan emosi besar, tapi rasa tanggung jawabnya kuat. Dan uniknya, wage itu sering jadi tempat sandaran tanpa banyak bicara. Orang rumah bisa merasa aman karena ada dia, tenang tapi kokoh. Tapi masih ada satu pertanyaan besar, sedulur kabeh. Kenapa banyak wage yang di masa muda terasa biasa, tapi di usia matang justru auranya makin kuat? Apakah ada fase kejayaan tertentu? Apakah ada titik balik besar dalam hidupnya? Dan kenapa katanya, wage itu justru paling bersinar setelah usia tertentu? Di part 5 nanti, kita bongkar fase puncak aura wage. Karena ternyata, yang kalem itu bukan akhir cerita, justru itu awal dari sesuatu yang besar. Hehehe, aura weton wage part 5. Waktu adalah senjata rahasia. Sedulur kabeh, dari part 1 sampai part 4 kita sudah lihat satu hal. Wage itu bukan tipe yang meledak di awal. Dia bukan kembang api. Dia itu lentera, pelan tapi tahan lama. Dan sekarang kita bahas satu hal penting. Kenapa banyak wage justru bersinar di usia matang? 1. Wage dan kekuatan waktu. Sedulur kabeh, orang yang sabar biasanya akrab dengan proses. Wage itu kuat di proses. Dia nggak buru-buru ingin terlihat sukses. Dia nggak panik kalau orang lain lebih dulu. Karena dalam pikirannya, yang penting sampet, bukan cepat. Dan seringnya begini, di usia muda dia dianggap biasa, tapi makin bertambah umur, auranya makin kuat. Kenapa? Karena pengalaman hidupnya dikumpulkan dalam diam, ibarat pohon jati. Awalnya lambat, tapi ketika besar, kuatnya bukan main. 2. Titik balik kehidupan wage. Biasanya ada satu momen dalam hidup wage, kegagalan besar, pengkhianatan, atau masa sulit yang bikin dia jatuh. Tapi justru dari situ dia naik kelas. Wage jarang hancur selamanya. Dia mungkin jatuh, tapi dia belajar. Dan saat dia bangkit, versinya sudah beda. Lebih tegas, lebih bijak, lebih selektif. Dan orang-orang yang dulu meremehkan, sering cuma bisa melihat dari jauh. Lucunya, wage jarang membalas dendam. Balasannya cuma satu, kesuksesan yang tenang. Itu sudah cukup bikin orang mikir. 3. Fase kejayaan yang tidak rame. Sedulur kabeh, banyak yang berpikir kejayaan itu harus heboh. Tapi untuk wage, kejayaan itu stabilitas. Hidup tenang, keluarga damai, pekerjaan aman, lingkungan terpilih. Dia mungkin tidak viral, tapi dia kokoh. Dan yang paling unik,
Semakin dia tidak mencari perhatian, semakin auranya terasa berwibawa. Karena orang bisa merasakan, ini orang sudah matang, sudah selesai dengan dirinya sendiri. Dan orang yang sudah selesai dengan dirinya, itu auranya berat sedulur kabeh. 4. Pesan untuk wage. Kalau kamu wage dan sering merasa diremehkan, tenang, kamu bukan tertinggal. Kamu sedang bertumbuh. Jangan iri dengan yang lebih cepat, karena jalanmu memang bukan jalan cepat. Kamu itu tipe fondasi. Kalau bangunan berdiri lama, itu karena fondasinya kuat. Dan kalau kamu bukan wage, tapi punya pasangan atau teman wage, hargai dia. Karena orang seperti itu jarang ribut, tapi sekali pergi, sulit tergantikan. Sedulur kabeh, wage mengajarkan satu hal. Tidak semua kekuatan harus keras. Tidak semua kemenangan harus terlihat. Kadang yang paling kuat adalah yang paling tenang. Yang paling dalam adalah yang paling diam. Dan kalau kamu merasa hidupmu lambat, ingat, lambat bukan berarti kalah. Kadang, lambat itu strategi. Terima kasih sudah mengikuti dari part 1 sampai part 5. Kalau sedulur kabeh merasa relate, tulis di kolom komentar. Tenang tapi kuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Sampai ketemu di pembahasan weton berikutnya.